Jadi langsung aja kita masuk ke order block series kita ya, ke sebelah sini ya. Ini total ada 50 slide ya. Terusnya nanti bakalan ada hadiah 1 juta ya buat kalian ya. Di sini yang mau naik ke atas nanti terusnya bicara langsung. Oke. Jadi kita bakalan bahas nih, ini berapa poin nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya? Basic order blocknya, ya gue rasa ini semuanya udah tahu gitu kan ya. Tapi kenapa kalau semua orang tahu order block, kenapa semua orang masih lost gitu kan? Padahal di YouTube banyak gitu kan. Kenapa masih lost gitu? Itu pertanyaan pertama ya. Terus yang keduanya, kenapa lu selalu gagal ya ngambil order block? Ini gue ada beberapa notes penting ya yang kenapa gitu kan. Terus saya ada 5 tips milih A+. A+ itu maksudnya setup ya. Jadi setup itu ada A, B, ya kayak nilai lah ya guys ya. A, B, C gitu kan. Nah, kalau A+ itu ya kategorinya paling atas gitu, paling top gitu kan. B itu ya B grade gitu kan. Grade-nya itu B gitu kan. Nilai 80-an. C itu ya di bawah KKM kayak gitu lah guys ya. Nah, dan ini A+ ini menurut pandangan gue pribadi, menurut research gue pribadi ya. Jadi purely ini bakalan jadi dagingnya menurut gue di sini ya. Terusnya ada trading strateginya kayak gimana. Ada juga ini volume order block, ini gue juga baru ketemu ya beberapa 3 atau 4 bulan yang lalu ya. Dan ini menurut gue ini helpful. Ini belum pernah ya dibahas di tempat lain ya. Cara ngeliat volumenya dari order block itu kayak gimana ya. Abis itu cara nge-split time frame-nya itu kayak gimana ya kan. Lu breakdown time frame-nya kayak gimana gitu kan. Sama probability trading ya. Maksudnya gue jelasin ke depannya lu apa itu probabilitas dan seterusnya gitu kan. Confluence ini ya lu ngerti lah. Jadi ada hubungannya apa sama apa gitu kan. Itu nanti bakalan dibahas juga ya. Sama ada Q&A, dan nanti kalian bisa tanya, sama surprise 1 juta. Ini gue nggak bilang ya guys ya. Tapi nanti yang naik ke atas ini buat yang mau aja gitu kan. Yang naik ke atas ini terusnya kita bakalan live. Kalian bakalan tentuin ini order block atau bukan. Kalian bisa potong chart. Kalau kalian bener beberapa kali berturut-turut, kalian bakal dapat 1 juta. Jadi kalian udah ikut kelas dapat 1 juta gitu kan. Bayarnya 200.000 dapetnya 1 juta. Itu kan gila kan ya. Itu buat 1 sampai 2 orang. Lihat nanti ya. Kita lihat orang masih konsisten atau enggak. Jadi langsung aja kita masuk ya. Ini basic ya. Gue yakin semuanya udah tahu ya. Tapi gue anggap di sini ada 15 orang yang belum tahu ya kan, berdasarkan vote-nya. Ada 14% di sini masih belum tahu. Jadi langsung aja. Apa itu order block ya kan? Sebenarnya ini istilah yang dipakai sama institutional ya kan. Jadi kayak sabar, ini suara gue kedengeran nggak? Gue buat vote ya. Sabar ya, takutnya gue di chat soalnya. Tolong guys di vote guys. Oke, ada ya. Ada. Jadi apa itu order block gitu kan? Ini sering dipakai sama institusi buat marking ya. Jadi pada dasarnya mereka itu placing orders di order block sebelah sini gitu. Maksudnya kayak gimana? Gue bisa jelasin dengan jadi gini ya. Maksudnya makanya setiap kali marketnya sideways atau ngebentuk pola sideways gitu ya. Nah itu cenderung market itu lagi yang namanya di place order sama institutions. Maksudnya kayak gimana? Jadi misal di sini, ini ke gambar gak ya? Oke, ke gambar ya. Jadi misal di sini marketnya lagi naik gitu kan, set naik gitu. Tiba-tiba marketnya sideways lama gitu kan. Terus dia ngebentuk base di sebelah sini, dia breakout gitu kan. Nah yang sebelah sini, ini kita sebutnya sebagai order block gitu. Kayak gitu ya. Sama kalau misal lagi turun, misal marketnya lagi turun set gitu kan, terus tiba-tiba marketnya sideways, terus tiba-tiba dia lanjut turun. Nah ini yang area sideways sebelah sini disebutnya sebagai order block. Simple ya, kayak gitu doang guys ya. Atau kalau misal lagi sideways, dia break, terus sideways lagi gitu kan. Nah ini order block, nggak order block. Nah tapi nggak semua sideways itu order block ya. Syaratnya itu gimana order block? Jadi pada dasarnya, misalnya di sini ada candle naik ya, sini naik, terus di sini ada candle merahnya. Nah, ini anggap merah ya, ini candle merah sebelah sini, terus sini atas kayak gini ya. Jadi ini bullish candle ya, yang sebelah sini ya. Yang gue tandain biru ini 1 sama 2 itu bullish candle, oke? Nah, kayak gini,
ini disebut order block nih, yang area kuningnya gitu. Jadi secara teori ya, meski belum pasti institusi pasang order di situ, tapi teori order block bilang kalau institutionals itu lagi place orders di sebelah sini gitu kan. Nah kayak gitu kurang lebih. Nah sama kalau lagi turun, ini gue clear semuanya ya. So marketnya lagi turun dengan red candle gitu ya. Anggapannya ini bearish gitu kan. Terus ya muncul ini candle merah. Ya, karena sering banget ya guys. Ini pattern ini sering banget di crypto atau di forex itu sering. Terus ya bisa muncul kayak gini. Ini hijau. Nah, terus yang muncul merah lagi, kayak gini. Nah, yang mana yang order block ya, yang sebelah sini ya, ngerti ya sampai sini ya. Jadi yang biru sebelah sini itu order blocknya, gitu. As simple as that ya. Kalian perhatiinnya, ya nggak perlu rumit-rumit, nggak perlu kayak gimana-gimana, cukup kayak gini doang melihatnya, ya. Nanti mungkin bentar lagi kalian bakalan muncul pertanyaan mungkin ya ke kalau kayak gini order block atau bukan, ya kan? Kalau kayak gini order block atau bukan, dan seterusnya. Sini gue pengen address beberapa hal, kayak contohnya. Kalau misal ini ditembus order block atau bukan, misal kayak gini ya. Gue bakalan gambar di sebelah sini. Misal ini candlestick-nya naik, ya kan? Terusnya tiba-tiba kayak gini nih. Kan kayak gini kan. Ini kan up-nya kan. Set gini kan. Aduh ini agak jelek. Nah, kayak gini anggapannya. Nah, pertanyaannya kalau ini ditembus ke atas kayak gini, ya kan, melewati wick sebelah sini. Nah, ini order block atau bukan yang sebelah sini gitu kan. Nah, jawabannya itu bukan. Ini bukan order block. Kenapa? Karena ini hitungannya itu kalau lu ngambil bagian sebelah sini doang, hitungannya itu ini swing high ya. Swing high. Nah, ini for another time ya. Sama kalau lagi turun, terus saya ditembus bawahnya itu hitungannya swing low gitu kan. Itu ada pattern baru lagi gitu kan. Jadi kalau misal gue pengen se-clear mungkin ya, biar nanti pas bahas tentang lebih detail order blocknya kalian bisa ngerti. So di sini up, terus di sini gue pakai satu warna aja ya. Kayak gini. Anggap ini bullish ya yang gue warnain ya. Nah, kayak gini. Tapi yang sebelah sini ditembus bawahnya. Nah, ini kan ditembus dari range sebelah sini. Ini bukan order block. Kayak gitu. Secara singkat kayak gitu. Ini swing low. SL itu swing low ya, bukan stop loss ya. Kayak gitu. Oke. Sampai sini clear ya. Jadi order block itu kayak gitu kurang lebih. Jadi kurang lebih sideways ya, dimana perilaku pasar atau institutions secara teori ya, ini cuma teori ya. Jadi bukan sebuah kepastian ya bahwa institutions itu selalu place order block gitu kan. Tapi ya cenderung ya kayak gitu. Nah, kalau sampai situ udah ngerti ya, ini kurang lebih ya gambaran order block kayak yang gue bilang tadi. Jadi ini sideways ya kan, sebelah sini juga sideways gitu kan. Nah, jadi pas lagi di area range sebelah sini ya kan, institusi itu pasang order block, itu teorinya ya kan. Gue bukan bilang mereka beneran pasang, tapi teorinya kayak gitu ya kan. Nah kayak gitu, tapi kita beranggapan kayak gitu aja lah ya. Di sini itu dimana orang banks dan lain-lain itu bergerak gitu kan. Nah giran marketnya gerak ke atas bawah ya kan, jadi order blocknya dijebol gitu kan. Nah itu baru mulai work gitu kan. Nah ada case lain, kalau misal kayak gini nih order block atau bukan nih. Misal dia turun, terus saya sideways, dia tiba naik gitu kan. Apakah ini order block gitu kan? Enggak ya, ini cuma area support jadinya. Sama ya, kalau misalnya dia lagi naik, terus dia tiba sideways, terus saya turun, kayak gini. Nah ini order block atau bukan? Bukan, ini support ya. Itu resistance ya. Jadi dia harus continuation sifatnya. Dia harus, kalau dia naik, ini kan naik kan, dia harus ikutan naik lagi nextnya, ya kan. Kalau sebelah sini dia turun, dia harus ikutan turun nextnya, kayak gitu. Nggak boleh dia lagi turun terus dia sideways, ya kan, dia muncul kayak gini, tahu-tahu dia break ke atas. Nah bukan, ini bilangnya drop base rally ya. Ini beda lagi teorinya, kayak gitu ya. Jadi gue pengen persempit dulu ya, takutnya pada ngeliatnya ini order block, bukan gitu ya, bukan kayak gini gitu. Nah biasanya kalau kalian cari tahu ya, order block itu cenderung dimanfaatinnya bukan pas breakoutnya gitu kan. Jadi justru pas lagi retestnya kita bilangnya. Buat yang nggak ngerti retest, habis ini gue jelasin ya apa itu retest ya. Kita masuk ke yang detail dulu, habis ini baik yang advance ya. Karena kalau yang sesimpel-simpel ini masih belum ngerti ya, takutnya
orang-orang sini nanti bakalan bingung ya pas gue jelasin tentang volume dan lain-lain gitu kan. Nah ini retest itu apa pada dasarnya, habis ini nanti gue bakalan back ke slide-nya. Jadi pas lagi terjadinya suatu breakout, ya kan, ini kan area resistance ya. Gue anggap sini pada ngerti technical dikit-dikit lah ya. Ini area resistance sebelah sini, ya kan. Nah, dijebolin nih, break. Nah, ini sebutnya breakout, gitu kan. Nah, kalau marketnya terjadi breakout, ini ada kecenderungan buat marketnya retest. Retest itu berarti dia back lagi ke areanya. Buat nyentuh ke area resistance yang di break sebelumnya, gitu kan. Nah, buat lebih clear, contohnya kayak gini. Ini order block retest namanya, sebelah sini. Ya, jadi di marketnya di break atas kayak gini. Ini kan yang ini nge-break kan. Terus dia retest. Sorry, ini gue ngasih aja. Nah, dia retest nih sebelah sini nih. Nah, ini retestnya bilangnya, gitu. Ya, jadi ini breakoutnya. Breakoutnya itu pas dia keluar kandang. Ya, ini kandangnya, kita anggapnya. Terusnya pas dia jebol ke atas, gitu kan. Ya, dia jebol ke atas ini kan. Nah, sebelah sini, yang sebelah sini kita sebutnya sebagai breakout, gitu kan. Dan yang pada saat dia lanjut turun, yaitu dia turun ke bawah sini, buat nyentuh ke order blocknya balik, itu kita sebutnya sebagai retest. Sampai situ clear ya? Itu retest ya. Jadi cenderung order block itu dimanfaatinnya pas lagi retrace-nya. Jadi bukan lagi break kayak gini, dia break ke atas gitu kan. Nah, bukan lu buy stop atas kayak gitu, itu beda lagi teorinya. Tapi orang tuh sering manfaatin kalau dia lagi retest atau lagi nyentuh ke order block berikutnya buat diambil kayak gitu. Oke, sampai sini clear ya. Ini masih basic banget nih. Gue buat poll ya. Oke, gimana? Clear gak? Tolong di vote ya. Gue pengen lihat dulu. Takutnya nggak clear. Kalau mayoritas 90% clear, gue lanjut ya. Oke, 70%, 97% bilang clear. Berarti gue lanjut ya. Ini masih basic ya. Gue rasa ini ya mostly semuanya tahu gitu kan. Ini tentang retest sama order block gitu kan. Nah, sekarang ini gue cuma contoh ya, biar ilustrasinya aja ya. Abis ini by the way nanti kalian bakalan dapat apa ya? Kayak practice sheet lah ya. Kalian bisa pakai buat latihan lah. Nanti itu udah gue cariin 4 order block yang kalian harus tentuin ini order block atau bukan gitu kan. Nah, in this case, ini order block nih sebelah sini. Nah, ya kan. Di retest kan sebelah sini kan. Sama yang range sebelah sini. Dia retest atas, terus dia lanjut bawah gitu kan. Nah, kayak gitu. Yang bagian sini, ini order blocknya gitu kan. Aduh, gue gambarnya terlalu ini kayak. Jadi, ini order yang kita bilangnya kejepit lah gitu sebelah sini. Terusnya di tes di area sebelah sini kan. Dijemput buat ngisi order block sebelah sini. Kayak gitu. Terus dia lanjut turun kan. Nah, ya ini hasilnya tuh kan. Dia retest ke atasnya turun 10% kayak gitu kan. Bisa juga, ini juga salah satu trade kita di the supporters. Ini gue ngambilnya ngasal ya. Ada yang SL ada gitu kan. Tapi ini gue ngambil dari Tether, salah satu analisnya. Sekarang udah enggak sih ya, di private community. Nah, sebelah sini kan ini order block nih ya kan. Di sini juga ini order block nih ya kan. Nah, dia retest ke bawah. Retestnya itu di bagian mana? Retestnya itu di bagian sini. Ini kalau kalian cek di bawah situ ada tail. Itu tail yang kecil di bawah sini nih, candle yang ini. Nah, itu retestnya kayak gitu. Nah, ini defisit gitu kan. Otomatis ya ini dia mau break, dia turun, dia naik lagi, dia di sebelah candle yang ini dia retest. Dia turun, dia lanjut pompa ke atas gitu kan. Jadi ini pakai order block kayak gitu. Sangat simpel ya. Ini masih simpel banget gua rasa. Tapi kadang ada beberapa order block yang kalau kalian cek itu terinvalidasi guys ya. Meski semuanya itu ya tentang probability gitu kan, tentang karena kalian harus cross check sama fundamentalnya dan lain-lain. Tapi ada beberapa cara buat kalian prevent ya, buat kalian menghindari. Jadi biar nggak kejadian kayak gitu gimana? Contohnya kayak gini. Ini very clear, ini ada order block nih ya kan di sebelah sini. Tapi ujung-ujungnya marketnya pump ke atas ya kan, naik ke atas ini gitu. Padahal ini secara technical, kalau kalian cek ini candlestick-nya sangat mendukung ya. Ini kita bisa bilangnya inverted hammer ya. Nah, kayak gitu di sebelah sini. Padahal sangat mendukung candlestick-nya. Tapi kenapa ujung-ujungnya candlestick-nya malah naik gitu kan? Gitu. Jadi kenapa kayak gitu ya? Karena ada beberapa ya kita bisa bilangnya teori lah ya, yang gua rasa
bisa kalian implement, which yang gue bakalan share di sini gitu ya. Jadi kita bakalan discuss cara prevent banyak hal yang terjadi kayak gini ya, kayak gitu ya. Oke, jadi langsung aja. Again ya, ini gue kasih life hack ya buat ningkatin winning chance ya, dan ini berdasarkan pure research gue ya, dan gue nggak bisa menjamin kalian bisa selalu untung dengan semua life hack yang gue share di sini, tapi gue bakalan share yang menurut gue bakalan share semua yang gue udah ketemuin di order block di webinar kali ini ya, plus nanti kalian bisa langsung praktek gitu ya. Nah, ini gue tak namain, nama teorinya itu AOB ya kan. Jadi aggressive order block ya kan. A itu stands for aggressive ya, sebelah sini. Nah, maksudnya aggressive order block itu kayak gimana? Jadi market yang buat order block sebelah sini, ini gue nggak cuma gambar-gambar ya guys, nanti gue bakalan tunjukin by chartnya. Ini market yang cuma ngebentuk order block kayak gini, dia tiba agresif turun, terus tiba-tiba agresif lagi naik ke atas gitu kan. Nah ini kita nggak ambil gitu ya. Jadi kalau misal ngerti ya, jadi kayak nanti ada aturan candlenya sih ya. Di marketnya sideways ya kan, sebelah sini ngebentuk order block, tiba-tiba dia turun, tiba-tiba retestnya satu candle ke atas kayak gini. Nah kayak gini order blocknya, ini bullish candle ya anggapannya. Nah ini kita nggak ambil, kenapa? Karena terlalu agresif kita bilangnya V-shape recover, PS ya, V-shape recover. Sama kalau marketnya lagi turun, lagi naik ya kan, terus saya ngebentuk sideways kayak gini kan, set, terus tiba-tiba dia pump atas, tiba-tiba cuma gara-gara satu candlenya langsung drop kayak gini ke area order blocknya sebelah sini. Nah ini red candle ya anggapannya. Nah ini kita nggak bakalan ambil, nggak, karena ini hitungannya terlalu agresif. Kita nggak mau ambil sesuatu yang terlalu agresif. Kita harus ambil yang pasif order blocknya. Kita nggak mau ambil yang marketnya V-shape ya, V-shape recovery. Nah kita nggak pengen kayak gitu, karena logiknya kayak gini ya guys ya. Kalau misal market yang nge-crash, dia ngebentuk order block sebelah sini anggapannya ya kan, otomatis kalau dia break bawah tiba-tiba dia V-shape ke atas, berarti marketnya recover gitu. Marketnya nggak bakalan, kalau kalian cek COVID crash dan lain-lain, itu marketnya nggak pernah visit order block langsung dijebolin bawah lagi gitu kan. Misal marketnya lagi turun, ini COVID crash nih, terus ya sideways ngebentuk kayak gini, turun lagi ya kan, tiba-tiba di sini udah bottom ya di COVID. Misalnya anggap ini chartnya COVID ya, gue asal ambil market crash gitu kan, tiba-tiba marketnya V-shape ke atas gitu kan. Nah ini nggak usah diambil gitu kan, karena ini sifatnya itu agresif gitu kan, kenaikannya begitu agresif kayak gitu. Itu AOB ya yang gue namain ya. Nah contohnya ini ada chart contohnya sebelah sini ya. Nah kalau kalian cek di sebelah sini, ini sebelah sini, ini ada order block nih, kalian bisa lihat tuh sebelah situ ya. Nah order block ini di tes ke bawah sini, dropnya agresif dong. Pas dia naik ya kan, kalian lihat nih, kelihatan kan, pas dia naik candlenya besar panjang-panjang kan sebelah sini. Nah kita nggak pengen ambil yang kayak gitu, jangan ambil yang kayak gitu yang sebelah sini. Nah karena ini kalau kenceng guys naiknya ya. Nah jadi ini V-shape nih hitungnya tuh, ngebentuk huruf V kayak gitu. Order blocknya sebelah sini, lu jangan ambil yang terlalu agresif up kayak gini, kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu buat webinarnya. Nah makanya lu lihat kan dijebolin kan ujung-ujungnya, dia sempat turun dikit tapi ujungnya di fake out ke atas gitu ya. Nah ini juga ada yang lain ya, abis ini gue kasih tau semua aturannya, tapi gue jelasin dulu ya teorinya, dan abis ini kita langsung praktek ya. Ini buat nambahin winning chance-nya ya. Jadi yang tadi tuh jangan ngapain, yang ini tuh lu harus ngapain gitu kan. Ini kita mainnya cluster. Ya, ini gue lupa tambahin ya. Harusnya cluster kita bilang ya. Maksudnya cluster itu kayak gimana? Jadi lu combine sama support sama resistance. Ini simple banget ya, bener-bener simple banget. Atau bahkan lu pakai Fibonacci bisa. Jadi, misal di sini ada order block ya kan. Dia pengen tes sebelah sini. Dia harus di area-area yang kuat juga gitu kan. Jadi jangan cuma di area order block sebelah sini. Ya misal di sini ada resistance ya kan sebelah sini. Ya, terusnya tiba-tiba mungkin kalau lu tarik Fibonacci dari sini ke sini ya kan, lu tarik terusnya mungkin sini dapat 0,618 gitu kan, atau enggak di sini mungkin dapat 0,5 gitu. Nah lu tarik yang kayak gitu ya, dan ini dari tes lu ngambil sebelah sini gitu. Jadi clusternya itu ada 3 ya kan, ada SNR support and resistance gitu kan, kedua ada Fibonacci bisa ya, lu combine semuanya gitu kan, terusnya ada order block buat plus confirmation gitu kan. Kayak gitu ya cara lu manfaatinnya. Nah ini contohnya nih. Ini gue ngambil yang klasternya banyak ya.
contohnya di sini. Nah, di sini kan ada order block kan. Nah, sebelah sini. Nah, ini kita combine ibaratnya, ya kan. Jadi di sini ada support yang jadi resistance ya. Ini kan resistance anggapannya. Tapi kalau di flip baru jadi resistance gitu. Nah, di sini ada resistance, sini ada resistance gitu kan. Jadi kalau digarisin, ini jadi 3 dinding guys ya. Jadi ada semakin banyak dindingnya, ya kan, yang nahan, otomatis semakin kuat dindingnya gitu kan. Apakah berarti nggak bakal bisa dijebol? Belum tentu gitu kan. Tapi ini meningkatkan chance kita buat nggak kena stop out tiba-tiba gitu kan. Nah, ini di atas sini kalian cek, ini gue undo ya. Di atas ini ada order block nih. Nah, kenapa yang di atas ini nggak dites? Gara-gara dinding yang sini udah ada 4 dinding guys. Kayak gitu, secara teori kayak gitu ya. Order block itu lebih valid kalau ada area support atau resistance yang mendukung penurunan atau kenaikan. Sama ya, kalau misalnya lagi naik, ya, terusnya dia sideways, terusnya dia naik lagi, dia pengen retest. Di sini tuh harus ada, sini mungkin, nah kan, misal kayak gini. Di sebelah sini itu harus ada area yang ngedukung gitu kan. Jadi ini jadi ada dinding temboknya di bawah gitu. Gue udah sebut dinding berapa kali gitu ya. Oke. Nah, terusnya ada juga yang kita sebut sebagai slow ya. Ini kebalikannya dari aggressive order block ya. Jadi harus slow reaching ya. Maksudnya kayak gimana? Retestnya itu nggak boleh agresif, ya kan? Retestnya itu nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, ya kan retestnya. Tapi retestnya itu harus pelan, ya. Jadi, nah ini pelan nih hitungannya, bukan satu candle ya. Aturannya itu sebenarnya 3 candle, dicatat sih bisa sih, 3 candle ya, minimum. 3 sampai 5. Gua baru lihat ini. 3 sampai 5 candle. Buat di retestnya doang itu butuh 3 sampai 5 candle minimal. Gitu ya. Di time frame manapun butuh minimal 3 sampai 5 candle, intinya buat dia retrace ke bawah. Buat ngejemput order blocknya gitu kan. Kalau misal tiba-tiba kayak gini gimana gitu kan. Misal anggapannya sini lagi turun, sini turun. Nih, 3 gini kan. Nah, lu bisa lihat dari berdasarkan candlestick-nya gitu kan. Lu bisa nilai, oh kalau candlestick-nya nggak kelihatan nge-reject, atau kan bisa cari yang namanya Marubozu candlestick. Ini yang full gitu kan, full body gitu candlestick-nya. Ya berarti jangan diambil gitu kan, gitu. Kenapa? Karena ya ini showing kalau bearish, ya kan, bears lagi ada power dalam market kayak gitu kan. Tapi kalau 3 candlestick ya kayak gini, 1 2, terus tiba ya mungkin di sini ngebentuk doji gitu kan. Ya oke gitu kan, ini boleh. Atau enggak misal candlesticknya kayak gini, terusnya ngebentuk hammer gitu kan. Nah, kayak gini. Oke, ini boleh gitu kan. Kenapa? Karena ini udah ini indikasi tambahan lah gitu kan. 3 candlestick ya. Tapi kalau 3 candlesticknya kayak gini, terusnya tiba ini full ya, full red candle gitu kan. Terusnya nggak ada no signs of rejection, bawahnya nggak ada wick gitu kan sebelah sini, ya jangan lo ambil gitu kan. Kayak gitu ya. Karena pada dasarnya kita harus lihat selain dari slow reachingnya, kita harus lihat dari candlestick patternnya kayak gitu ya, kurang lebih. Nah, lanjut. Ini contohnya ya. Jadi maksudnya slow sama fast itu kayak gimana? Ini sama ya, yang kayak tadi gue jelasin. Ini satu candle langsung dihantam ke bawah, ya pasti kemungkinan besar ditembus gitu kan. Sama yang fast, sorry ini yang fast ya, yang ini yang slow gitu kan. Nih, yang sebelah sini ini ada movementnya ya kan. Abis ini gue tunjukin chartnya, ada movementnya gitu kan. Sama, sekali lagi ya, ini gue nggak catat sini, tapi kalian bisa catat sendiri, yaitu kalian pada dasarnya harus ngelihat dari candlestick patternnya, ya kan. Candlestick pattern itu ada banyak ya, kalian bisa pakai logic aja sih ya menurut gue ya. Jadi misal nih yang kayak gini, misal gue tunjukin beberapa yang kayak tadi nih candlesticknya, ya. Sini ada 3 candlestick ya, ada, ya kalian nggak perlu hafal namanya apa, ya kan. Kalian cuma perlu tahu ini maksudnya apa. Misalnya sebelah sini doji, berarti sini kalau misalnya marketnya lagi turun, set muncul candlestick kayak gini, kita bisa logically bilang kalau oke, ini jadi setara gitu kan. Oke, ini oke gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak gini, candlestick yang marketnya lagi turun kayak gini, ya most likely kemungkinan besar ya kan, secara candlestick logic ya kan, ini bakalan most likely ya turun lagi karena ini full strength gitu kan. Ini bearishnya mentok gitu. Misal kalau yang ini gue anggapnya ini hammer ya, ini atasnya gue potong ya kayak gini. Ini hammer oke, kenapa? Karena awalnya bearishnya itu in control, terusnya dilanjut up lagi kayak gitu, kurang lebih ya. Sampai sini clear gak? Gue buatin poll lagi ya, biar kita step by step ya. Clear. Mati. Oke, coba guys, di vote guys.
Ya, gue bingung ya, yang daftar 200-an, yang join 140 guys. Padahal mereka bayar guys. Oke. Selama yang ngerti di atas 80%, gue lanjut terus ya. Oke, gue rasa ini, waduh, 30% yang nggak ngerti. Kita buka, tapi Q&A nanti aja lah ya. Q&A nanti, gue lanjut dulu buat sekarang, oke? Nah, ini contohnya. Ya kan, gue belum kasih contohnya sih tadi sih ya. Mungkin nggak ngerti gara-gara itu. Nah, misal sebelah sini. Ini agresif guys, yang kayak tadi gue bilang ya, candlesticknya satu kayak gini, ya jangan lu ambil gitu kan. Sama ini misal di sini bawah sini ada order block, ya jangan lu ambil gitu. Kenapa? Ya karena ini terlalu agresif gitu kan. Sebelah sini juga ada order block, sebelah sini ada order block, yang ini udah invalid gitu kan. Yang sebelah sini jangan lu ambil gitu, kayak gitu ya, clear ya. Nah, ada juga contohnya yang misal ini agresif kan nih. Oh, kita cek ya. Nah, ini non agresif kita bilangnya. Kenapa? Karena ini retrace itu butuh waktu ya guys ya tuh. Nah, ini butuh waktu. Ini satu candle anggap berapa lama gitu kan. Jadi ini butuh waktu. Selain dari itu ya, retracement biasanya ke bawah gini biasanya ngebentuk pattern guys ya. Kita bisa bilangnya pattern. Kalau in this case dia akan naik, ini ngebentuk flag guys. Kayak gitu. Jadi kalian bisa cari pattern juga dalam order block gitu. Dan ini nggak pernah loh guys ya diajarin di luar ya, kayak gitu. Jadi kalau kalian cek, ini bisa bentuk pattern gitu kan, bisa falling wedge gitu kan, falling wedge kayak gini, jadi lagi naik, terusnya sambil turun, ini order blocknya sebelah sini, sambil turun kayak gini, visit order blocknya dia naik gitu, bisa kayak gitu. Kebentuk falling wedge atau flag kita bilangnya, flag atau nah FW ya, gue singkat ya, falling wedge kayak gitu, singkat ya, bisa kayak gitu. Sama ya kalau lagi bearish juga, bearish dia ngebentuk bisa kayak gini. Nah, ngebentuk kalau in this case ini bisa bilangnya rising wedge ya. Kalian nggak perlu tahu nama ya, penting ngerti patternnya ya. Terus ada break bisa gitu kan. Retest atas ini. Kayak gitu ya. Jadi order blocknya itu harus slow, retestnya itu harus pelan gitu kan. Nggak boleh itu agresif, nggak boleh terlalu cepat kayak gitu. Nah, ini yang tadi gue bilang ya, 3 candlestick sebenarnya 3 ini 3 sampai 5 aturannya. Maksudnya 3 sampai 5 itu kayak gimana? Jadi harus ada retest 3-5 candlestick, tapi 3-5 pun belum tentu menjamin dia bakalan up gitu kan. Tetap harus dilihat based on candlestick patternnya. Jadi kalau retestnya di candle ke, misal ini candle ketiganya muncul doji, oke gitu kan. Kalau di candle ketiga masih marubozu kayak gini, lagi turun, ini full merah anggapannya ya. Ya lu jangan ambil gitu kan. Tapi kalau di retest ketiga misal muncul, ini kita sebutnya hammer kayak gini, oke, bisa diambil gitu kan. Ini candle ketiga anggapannya, ini candle ketiga. Kayak gitu. Ini 3 candlestick roll ya. 3-5 sekali lagi ya. Gak ada ini ya. Tapi kan bisa tes sendiri nanti. Oh, yang bagus berapa sih, yang fit buat gue berapa gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi minimal ada delay wait. Kalian harus tunggu 3 candlestick minimal ya. Contoh di sini. Ini agresif kelihatannya, tapi ada delaynya ya kan. Di sini order blocknya dia tunggu berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kan. 10 candlestick sebelum retest gitu kan. Nah, kenapa lu nggak ambil yang ini coba? Gue tanya ya. Kalau lu nggak ngerti yang ini, pasti lu, kemungkinan besar lu ada ambil yang ini nih. Lu bakalan ambil order blocknya ini. Kenapa? Karena retestnya terlalu cepet guys ya kan. Dia break. Ini 1, 2, 3. Tiganya candlesticknya kayak gini. Nggak diambil dong gitu kan. Jadi minimal 3-5. Nah, ini informasi yang bakalan ngebantu kalian save so much money ya kalau dipraktekin secara langsung gitu. Jadi 3-5 candlestick di sebelah, kalau yang sebelah sini lu ngambil ke retest atas sebelah sini, ini 11 valid dong. Tapi kalau yang kalian cek yang sebelah sini, order blocknya ini dijebolin cuma dalam satu. Ini satu pun breakout tuh nggak bisa hitung ya. 1, 2, 3 candlestick guys, nggak valid gitu. Kayak gitu ya. Jadi harus ada delay wait 3-5 candlestick. 5 itu lebih optimal sebenarnya ya. Tapi kalau kalian nggak sabaran ya 3 gitu. Nah, abis ini santai ya, buat yang nggak ngerti abis ini langsung praktek. Nah, contoh lain ya. Ini sama gak sih tadi? Ya sama ya, kurang lebih ya. Ya, jadi sebelah sini, ini 11 candle ya, kalau kalian hitung ya. Sejak break 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Kayak gitu. Ya, lu bisa hitung ya. Harus ada delay-nya sejak order block ini terjadi.
Jadi ini itu nggak ada delaynya, ini itu ada delaynya, gitu ya. Oke. Sampai sini gue kecepatan atau enggak? Ya, gue buat poll deh ya. Kecepatan atau enggak? Kecepatan. Oke, coba di vote guys. Oke, ini lumayan baik ya kayaknya ya yang kecepatan. Guys, ini baru 50 guys yang vote guys. Gue minta tolong lebih ya. Ini ada 100 orang guys di sini guys. Minimal yang vote 100 lah biar gue tahu lah. Kalau nggak gue ngelanjutin ya. Kalau biar pada ngerti ya. Karena tujuannya join ini kan kalian harus ngerti kan. Bukan buat gue ngebacot terus kalian nggak ngerti apa-apa kan. Tujuannya live class kan kalian bisa langsung tanya kan ke gue gitu kan. Jadi ya kita tunggu ya. Minimal 100 ya. 5 lagi guys, 5 lagi. Satu lagi ya, yuk. Ya ditambah dong. Gila udah kayak orang-orang yang live TikTok aja gue ya. Suruh vote ya. Oke, ini gue buka bentar chatnya. Ya. Kalian bisa tanya ya. Oke, yuk tanya bentar guys. Yang nggak ngerti bisa langsung tanya sekarang. Gue jelasin langsung. Nah itu harusnya udah bisa typing sih. Oke, bentar lagi gue tutup ya chatnya ya. Oke. Udah gue tutup ya sekarang ya. Udah. Oke, gue mulai jawab dari atas ya. Nanti Q&A bakalan gue buka lagi. Bisa diulangin order block yang gak valid. Yang mana tuh? Gue nggak tahu tuh. Yang ke skip. Oke, nanti ada recordingnya. Lu bisa cek ya. Jadi buat yang ke skip nanti ada recordingnya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ribu TF ya. TV. Menentukan order blocknya time frame berapa? Oke, ini good question. Ini sebenarnya nanti bakalan gue jawab, tapi gue jawabnya sekarang aja ya. Nanti bakalan ada materi ya, time frame. Logiknya sebenarnya kayak gini. Semakin time frame-nya besar, ya kan kayak H4 gitu kan, H1 dan lain-lain, semakin valid order blocknya gitu kan. Tapi semakin kecil ya, semakin banyak noise kita bilangnya. Ini kesebutnya noise. Jadi ya tergantung lu pengen ngambil yang, kalau pengen scalping ya berarti yang kecil gitu kan time frame-nya. Tapi kalau pengen yang besar-besar, movementnya swing gitu kan, ngambil time frame besar kayak gitu. Nah, tapi gue nanti ajarin cara pakai dua-duanya ya. Ada sectionnya gitu kan. Fungsi order block, oke, next ya, question dari Pixels ID. Fungsi order block itu dominasi lebih ke breakout atau rejection. Kita pakai retestnya sih ya, rejection ya, berarti kurang lebih. Ini kan reject kan, dari order block ya kan, sebelah sini kalau lu, ini gue tandain ya. Yang sebelah sini kan ini reject kan, dari atasnya nih. Ya misal yang ini kan reject kan, dari order block sebelah sini, jadi rejection ya, bukan ke breakout atau breakdown ya. Candle pattern retest. Tolong jelasin lagi. Ya pada dasarnya, oke, ini gue coba mundur ya ke sebelah sini. Ini masih ada kayak, sabar. Nah ini, sebelah sini ya. Jadi candlestick rolls, maksudnya kayak gimana? Pada dasarnya ya, lu harus ngeliat bentuk-bentuk candlesticknya juga. Ya, jadi kalau 3 candlestick sampai 5, tapi kalau candlesticknya full power ya, jadi misal ini merah gitu kan, full merah gitu kan. Nah ini otomatis dia lagi turun nih. Terusnya misal full merah gitu kan, udah 3 nih. Lu hitung udah 1, 2, 3. 3 candlestick turun gitu kan. Tapi dia candlestick strength-nya itu masih kuat gitu kan. No signs of rejection. Candlestick yang kelihatannya bakalan reject itu kayak gimana sih? Yang kayak gini nih. Ya kan? Ini kita sebutnya hammer. Tapi lu nggak perlu tahu namanya. Yang lu perlu tahu yang penting merahnya itu lebih dikit gitu kan. Doji. Ini signs of rejection gitu kan. Nah, kalau kayak gini, dia full merah kayak gini, pas lagi 3 candlestick turun, anggap sini order blocknya. Terusnya dia tail bawahnya cuma dikit. Lu pengen nambah retestnya? Ya most likely ini nggak bakal dapet. Kenapa? Karena ini terlalu kenceng candlesticknya. Nggak bisa kayak gitu guys. Oke, gue harap itu ngejawab ya dari Left With The Blue. 3-5 candle. Ini ada pertanyaan lagi dari
diare, ya kan? Diare, Gandalf diare. 3 sampai 5 candlestick dari order block atau menuju retest order block dari breakoutnya, ya kan? Jadi tadi gue ada share kayak di sini. Nah, sebelah sini ya. Jadi misal yang ini, lu bisa lihat, ya. Ini ada berapa nih? 1. Jadi mulai dari sini nih hitung ini. 1 di sini kan, ya kan? 2, 3, 4, 5, 6 sampai sini 6. Hitung ya, 7, 8, 9, 10, ya kan? Dan ya kan 11 sih hitungannya sih. Jadi sejak breakoutnya lo hitungnya. Sejak breakout 3 candlestick sampai 5 candlestick kayak gitu. Oke, gue harap itu clear ya dari pertanyaannya. Buat yang baru masuk nanti ada recordingnya, tapi gue nggak bisa jelasin ulang ya, karena kalau gue jelasin ulang sejam lagi kita gitu. Nanti ada recordingnya ya. Kita udah remind juga sih dari tadi sih ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Ini good question sih dari Aji Gile. Pakai order block Lux Algo bisa atau nggak bisa? Cuma kayak gini, lu harus filter sendiri. Jadi jangan semua order block dari Lux Algo lu ambil. Karena kalau lu ngambil dari Lux Algo semua, yang sini lu ambil dong. Gitu kan. Tanpa lu filter out sendiri. Yang sini itu yang nih ya, yang ungu ini nih, lu ambil dong harusnya. Dia di Lux Algo harusnya ketunjuk nih order blocknya kan. Ini order block nih atas nih. Lalu ambil yang mana gitu kan? Order blocknya kebanyakan bisa, tapi lu harus filter. Tapi dan lebih baik lu lihatnya sendiri gitu kan. Gak usah lu coba-coba buat, kita bilangnya lu coba-coba buat ini ya. Buat yang namanya coba-coba pakai indikator dan lain-lain. Mendingan lu pakai mata sendiri gitu kan. Naked chart kita bilangnya. Karena di technical ada yang namanya naked chart ya, NC ya. Gitu. 3 sampai 5. Oke, gue udah ulang ya tadi 3 sampai 5 candle-nya. Bukannya area. Oke, kita lagi bicarain ini yang dari pertanyaan dari Fernando. Bukannya area order block yang ada fair value gap. Enggak ya. Kita lagi bahas tentang order block doang. Kita nggak bahas tentang fair value gap-nya. Itu nanti ada cara sendiri buat nge-combine sebenarnya. Oke. Ngitung candle-nya mulai dari mana? Itu tadi gue udah bahas. Ada kendala. Bisa gak strategi order block plus stochastic? Itu nanti bakal ada ya. Itu nanti bakal ada. Konfirmasi order block nanti bakal ada. Kita belum sampai situ ya. Ini baru cara ngelihatnya yang kayak gimana gitu kan, cara preventnya. Oke. Ini gue buat poll lagi. Kalau pollnya udah 80% ngerti ya gue lanjut ya. Ayo coba di vote guys. Seratus orang ya yang vote ya. Ini 141 guys yang join guys. Oke. 20 orang lagi vote, ayo coba. Gue pengen lihat. Tolong ya guys, vote itu cuma butuh beberapa detik loh. Tujuannya live class kan interaktif kan ya guys ya. Kalian bisa langsung tanya. Abis ini satu orang bisa naik gitu kan, langsung tanya jawab gitu kan. Tujuannya live class kan itu. Karena kalau kalian beli modul kan kalian nggak bisa langsung tanya kan, gitu kan. Ini live nih sekarang nih. Kita langsung gambar di chartnya nanti gitu. Oke. Oke, gua anggap udah ngerti ya. 94, 82-nya udah ngerti sampai sini. Udah clear, ya kan? Nah, di sini baru kita masuknya ke yang lumayan advance lah ya, kita bilangnya. Gitu. Ya. Maksudnya kayak gimana? Jadi, kita bakal bahas selanjutnya tentang volume check ya. Nah, ini yang gua rasa kalian nggak bakalan ketemu ya di luar ya. Nah, ini gua bakal jelasin semuanya, santai. Ya. Jadi, di dalam volume, ya kan, itu ada 2 tipe volume. Ada banyak sih, tapi kita kerucutin aja kedua, oke? Ada yang namanya stable volume sebelah sini. Gue pakai warna merah aja ya biar lebih ini ya. Jadi ada yang namanya stable, ada yang spike. Ya. Maksudnya kayak gimana? Jadi kita back to basic dulu ya. Kita bahas tentang 3 poin ini dulu. Stable, spike, retest. Retest tadi gue udah jelasin, ya kan? Harusnya udah ngerti ya tentang retest gitu kan. Sekarang gue bakal jelasin yang 2 ini, ya kan? 2 ini gue bakal jelasin secara simple itu kayak gimana, oke? Jadi stable itu kayak gini, ya kan? Spike itu kalau dia breakout, ya. Spike itu kurang lebih kalau misalnya lagi stabil-stabil kayak gini, tiba-tiba muncul nih, yang kayak gini. Nah ini nge-spike volume-nya, oke? Ngerti ya sampai sini ya. Jadi tapi kalau stable tuh rata gitu. Ini nggak hitungannya nggak spike ya. Minimal spike itu minimal
2,5 kali lipat ya dari normal volume-nya. Nah, kalau yang ini kan stabil kan. Tiba-tiba yang kotak berwarna biru ini dia nge-spike gitu kan. Berarti ini kurang lebih 2 sampai 2,5 kali lipat dari volume yang sebelah sini. Kayak gitu ya. Sampai situ ya. Tentang stable sama spike volume. Coba gue pengen tahu ngerti atau enggak. Karena ini butuh ini. Pakai stable volume. Ngerti. Lanjut. Nggak ngerti. Coba guys, tolong di vote guys. Oke. Nah, cara lu identifikasinya dia besar atau enggak kayak gimana ya? Lu bisa lihat secara naked atau lu tarikin trend line ya. Di volume-nya kayak gitu kan. Oke. Kalau di atas 80%, gue lanjut terus ya guys ya. Ya, oke. Karena gue anggap ya berarti sih saya mungkin lagi kurang fokus atau kayak gimana ya. Kalau di atas 80% ngertinya ya, oke. Nah, kita lanjut ya. Misal di sini. Ini gue ambil ilustrasi ya contohnya. Marketnya lagi stabil, ya kan sideways. Jadi kalau market yang lagi pengen ngebentuk order block, ya kan, dia volumenya harus stabil. Nah itu syaratnya ya, oke. Jadi kalau marketnya lagi pengen sideways kayak gini, marketnya volume itu harus nggak kemana-mana, nyangkut gitu kan. Nggak boleh tiba-tiba di sini ada volume yang menguat, tapi dia order blocknya, dia sidewaysnya masih di sini. Nggak boleh kayak gitu ya. Dia harus sideways, dia harus muter-muter dan volume itu harus stabil, harus kayak gini. Nah ada juga misal di sebelah sini, di saat breakout ya, vice versa, berarti sebaliknya. Saat breakout ya volume itu harus nge-spike dari sebelumnya. Ini kan sideways dia muter-muter kan volumenya kan. Nih pas marketnya breakout sebelah sini, lu cocokin deh. Ini volume tiba-tiba berkali 2 sampai 2,5 kali lipat kan. Kata kuncinya itu, ya kan, dari ini. Gitu. Jadi volume itu bakal ikutin, volume itu bakal menguat di atas itu. Kayak gitu ya. Jadi spike sama stable. Itu tentang spike sama stable ya kurang lebih ya. Nah, rumusnya, nah ini rumusnya itu stable spike spike. Ya ini fix ya. Ini untuk pertama kalinya ada one size fit all yang kalian bisa langsung pakai ya. Jadi nih hafalin dulu ya. Jadi ada stable, spike, spike ya. Jadi ini stabil, spike, spike. Nah, kok kayak gitu. Jadi urutannya harus selalu kayak gini. Ini yang pertama, yang kedua sebelah sini, yang ketiga sebelah sini. Oke? Harus kayak gini ya. Harus ya. Jadi pertamanya pas lagi marketnya sideways. Jadi misal marketnya lagi sideways, ya kan sebelah sini, ini kecita order block. Yang sebelah sini ini harus stabil. Gitu kan. Terusnya pas dia breakout, set gitu kan. Ini harus nge-spike yang ini. Gitu ya. Terusnya pas dia retestnya itu juga harus, ya retestnya nggak usah peduliin sih. Pas dia nyentuh order blocknya ini harus nge-spike. Nih kan di sini kan. Nah, order blocknya dia nge-spike kayak gitu. Nah, kayak gitu guys kurang lebih ya tentang stable, spike, spike ya di order blocknya. Oke. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya di sini ya. Ini gue ngambil yang, oke ini lumayan susah ya buat kalian ngeliatnya ya. Tapi cara ngeliatnya kayak gimana ya. Ini gue ada, di next slide-nya gue ada tunjukin ya. Jadi, oke, di atas ini nggak kelihatan sih. Tapi, nih di sini ya. Di sini, ya, yang gue kotakin. Oke, gue belum kotakin, bentar. Gue kotakin warna merah ya. Yang gue kotakin sebelah sini. Oke. Ini marketnya sideways ya kan. Kalian konfirmasi lihat volume di trading view-nya. Nah, set. Volume-nya sideways kan? Gitu. Volume-nya nggak breakout gitu kan. Tapi pas marketnya breakout sebelah sini, dia nge-spike tuh, ya kan? Ini sesuai namanya tuh. Nge-spike, ya kan? Terusnya marketnya retest, ya kan? Di peak-nya dia ngebentuk spike, ya kan? Harus nge-spike sekali lagi ya. Abis ini kita bakal langsung praktek liatin chart-nya. Nah, terusnya pas marketnya retest, di candlestick ini, kan refer ke sebelah sini, ini marketnya nge-spike nih, ya kan? Kayak gitu. Jadi pas lagi retest order blocknya, volumenya menguat sendiri gitu kan, kayak gitu. Dan pas lagi breakout, volumenya juga menguat, kayak gitu. Maksudnya dari pergerakannya itu kayak gitu. Nah, contoh lainnya kayak gini, yang sebelah sini ya. Ini marketnya sideways, ngebentuk order block ya kan, sebelah sini nih order blocknya, kelihatannya. Nah, pas order blocknya terbentuk, market volume itu sideways nih sebelah sini, nggak ada kebentuk apa-apa ya kan. By the way ini nggak ada ya guys, ilmu di luar ini nggak ada ya. Kan cari dia tapi ini nggak ada ya. Stable, ini juga stabil nih sebelah sini.
Dia break, pas dia break ngapain? Dia spike tuh, volume-nya menguat sendiri kan. Ini yang sebelah sini nih yang gue tandain tuh. Kayak gitu ya. Nah, pas marketnya lagi retest, set ya kan, dia retest, nge-spike nih guys. Gue bisa bilang ini nge-spike kenapa? Karena lu tarik dari sini ke sini nih. Nah, ini kalau tarik garis lurus ini nge-break gitu kan. Kayak tarik trendline doang. Ini nge-spike dan ujung-ujungnya kayak gimana hasilnya? Up kan dia. Kayak gitu. Kurang lebih cara lu lihat ya, oke? Nah, gue masih ada contoh lain gak ya? Oke nih, ini contoh terakhirnya, abis ini gue baru tanyain ya. Ini ya, sideways ya, sebelah sini, ya kan? Volume-nya overall apa? Sideways guys. Sebelum dia breakout nih, sebelah sini dia breakout kan? Pas dia breakout apa? Nge-spike kan? Gitu. Nah ini juga pas dia pengen breakout sebelah sini, nge-spike gitu. Jadi setiap kali ada mau breakout, ada indikasi ya itu spiking volume, kayak gitu. Nah, coba kita lihat yang sebelah sini. Ini fail-nya, contohnya, contoh gagalnya. Kenapa? Karena pas marketnya lagi ngebentuk order block, volume-nya malah menguat sendiri. Nah kan nggak normal kan? Nggak sesuai rumus kan? Rumusnya itu harus stabil, ya kan? Harus stabil, spike, spike, gitu kan? Rumusnya harus kayak gini. Sedangkan ini apa? Ini urutannya apa? Spike dulu kan? Terusnya pas marketnya breakout, volume-nya nggak signifikan, ya kan? Nggak nge-spike volume-nya, jadi ini udah kebalik dari awal, ya kan? Terusnya pas marketnya retest, oke ini masuk ke checklist sih, nge-spike gitu kan. Tapi dari awal, 3 elemen ini nggak didukung gitu kan. Urutannya itu harus selalu ini. Harus ya, jadi yang pertama itu harus nge-spike, stabil, nge-spike, nge-spike. Ini urutan 1, urutan 2, urutan 3. Kayak gitu. Nah, coba sampai sini ngerti atau enggak? Gue buat poll ya. Oke, ini gue buat poll, tolong di vote ya guys ya. Kalau di atas 80% gue bakal jawab ya. Maksudnya kalau di atas 80% gue lanjut ya, oke? Nanti di belakang kita bakalan buat Q&A ya. Karena gini guys ya, menurut gue ini tujuannya live class, itu bisa kalian bisa langsung perhatiin, kalian bisa langsung tanya langsung gitu kan. Kalau nonton modul, yang kayak tadi gue bilang, nonton modul gitu yang gue share, gue bahkan ada modul gitu kan, itu kan nggak bisa langsung tanya langsung, di sini kan bisa langsung tanya langsung gitu ya. Oke. Ini 87%-nya ngerti ya, jadi gue anggap ngerti ya. Karena kita deal-nya di atas 80% guys. Coba ini 140 orang guys yang join guys. Cuma setengah guys yang nge-vote guys. 60-nya kemana guys? 100 sampai 100 vote baru kita lanjut ya. Udah kayak streamer aja gue ya. Baru 88 ayo. Gak susah loh guys nge-vote itu, pencet tombol itu gak susah guys. Baru 95, ayo. Gue nggak lanjutin nih guys ya. Apa? Ayo, 2 lagi. Guys, nggak susah loh guys nge-vote guys. 1 lagi ayo. Karena ini live class ya. Sekali lagi ya. Jarang ya ada live class ya. Ada orang pengen buat live class technical ya. Oke. 88% ngerti, gue anggap semuanya ngerti ya sampai sini ya. Nah, ini teori lain lagi ya. Jadi yang tadi itu udah spike sama itu tentang volume ya kan. Itu udah lumayan advance sih. Pas di praktek kita lumayan pusing ya. Tapi kan harus hafalin rumusnya gitu kan. Nah, ini kita sebutnya fake out ya. Nah, ini yang lumayan menarik ya. Karena ini susah buat kalian prevent ya. Maksudnya kayak gimana? Jadi order block itu sering juga dilakuin yang namanya fake out. Jadi pura-pura tembus gitu kan. Terus tahu-tahu dia up ya. Maksudnya kayak gimana? Jadi kalau kalian perhatiin di sebelah sini, ini order blocknya sebelah sini, ya kan? Sebelah sini kan harusnya kan di reject kayak di bawah sini dong. Tapi dia malah di break bawah lagi, ya kan? Karena mereka institusi itu ngerti bahwa retail itu pasti masang stop loss di sini, ya kan? Ini asal sebelah sini dia di SL dulu baru dia up gitu kan, nah kayak gitu. Ini yang kita sebut sebagai order block
fake out. Nah itu ada juga teorinya. Nah gua asumsi kalau kalian trading ya kurang lebih biasa itu bakalan kayak gini gerakannya ya kan. Oh ini sempat bounce, sempat naik gitu kan, tapi dia ujung-ujungnya fake out. Nah jadi ada yang namanya order block fake out gitu kan. Jadi kalau ada skenario kayak gini, cara mainnya kayak gimana? Ya, nah ini lumayan sulit ya gue jelasin secara simple ya. Kalian mainnya itu main retest in a retest ya. Maksudnya kayak gimana? Jadi kalau kan anggapannya kayak gini ya, di belakang sebelah sini yang ini gue ambil dulu. Ini kan kena fake out kan. Cara kalian manfaatin fake out itu kayak gimana? Oke, kena SL sekali nggak apa-apa. Yang penting kan RR-nya kan tinggi kan. Risk to reward ratio-nya tinggi gitu. Sebelah sini, ini di fake bawah sebelah sini ya kan. Dia pump. Nah, next what gitu kan. Lu tunggu dia retest. Cara lu tunggu dia retest kayak gimana? Pas dia ngebentuk swing, ya anggap di sini udah ngebentuk swing high ya. Lu tarik Fibonacci dari bawah, dari sini, dari angka 1 sini ke angka 2, buat cari titik retestnya gitu kan. Misalnya di sini dia 0,618 gitu kan. Jadi kalau dia bounce sebelah sini lu pasang order gitu kan. Nah, kayak gitu. Kayak gitu, lu ngambil retestnya. Jadi dia nge-fake out kan kayak gini gerakannya. Break atas ya kan. Harus ada retest dong, retest break lagi gitu kan. Kurang lebih ini jadi inverted head and shoulders. Kayak gitu. Jadi pasti ngebentuk chart pattern sih kalau kalian perhatiin. Nah, kayak gitu. Retest in a retest area. Maksudnya kayak gimana nih? Ini contoh lainnya. Ya. Sebelah sini kalian cek ya. Ini ada order block nih sebelah sini nih. Oke, ini order block ya kan. Di fake out nih, kalian lihat nih, ini ada tail di bawahnya ya, kelihatan ya. Ada ekor tuh yang gua kotakin garis merah gitu ya. Nah, kalau ada ekor di bawah sini, ini kan retail kan pasang stop loss kan kemungkinan sini. Anggap sini kalian udah kena SL kan. What's next gitu kan? Otomatis kalian tinggal ukur dari sini ke sini, dapat Fibonacci number yaitu ini ya kan. Dapat angkanya ya kan. Dan setelah lu dapat angkanya, ya lu tinggal ini pasang order rate sebelah sini dengan stop loss di bawah sini, dengan TP ya di resistance ya, kayak gitu kurang lebih ya. Cara manfaatin fake out order. Jadi kalian nggak bisa tahu ini bakal fake out atau enggak, tapi kalau kena fake out ini yang harusnya kalian lakuin kayak gitu ya. Nah, contoh lainnya ya, maksudnya kayak gimana? Jadi misal sebelah sini, ya ini order block ya kan. Nih, misal anggapannya kalian di sini pasang order nih, set di fake out nih, false break bawah nih, set ini kan kena false break kan. Nah, cara manfaatinnya gimana? Tarik Fibonacci dari sini ke sini, dapat nih angka di sebelah sini. Ya kan, ujung-ujungnya ya TP di atas resistance gitu. Ini TP-nya, SL-nya di bawah, kayak gitu. Ini udah kena fake out berkali-kali nih order block-nya nih. Ini kan bisa ambil lagi di sebelah sini. Kayak gitu ya. Nah, tapi tentu ya guys ya, pada akhirnya nggak semua order block itu bisa kalian, kita bilangnya bisa kalian manfaatin ya. Oke. Bisa kalian cari ya, winning order block itu nggak selalu dapat. Tapi di gambar ini, ya ini quiz ya. Oke, gua kasih, jadi total price kita kan berapa? 1 juta kan? Gua kasih 250.000 ya buat yang jawab ya. Jadi yang masuk webinar ini gratis. Gue buka chat ya bentar lagi ya. Kalian bisa jawab, kenapa yang ini nggak valid order blocknya? Oke, gue buka chatnya ya. Dapat 250.000 ya. Orang pertama ya yang berhasil jawab ya. Oke, gue bakalan buka di sini. Siap-siap ya. Oke, ayo jawab guys. Kenapa guys? Nggak valid guys? Bukan itu. Oh bentar ya gue. Karena tren turun, bukan. Karena strong bearish. Itu bisa jadi, tapi itu bukan alasannya, bukan. Bukan. Ada order block baru, bukan. Gak konsolidasi. Candle tembus bawah karena tren turun. Full power candle. Itu sebenarnya bisa guys, tapi bukan itu guys ya. Bukan itu penyebabnya. V-shape. Bukan. Candle putih besar. Oke, ini bawahnya nggak ada volume sih, tapi sebenarnya benar, tapi bukan ya. Yang kalian sebutin benar semua guys ya, tapi bukan itu. Bukan itu jawabannya. Itu benar jawabannya, tapi benar. Marubozu, oke. Smart money pasang SL. Breakoutnya kecil, terlalu agresif, faktor volume. Tembus support. Karena ada news. Oke. Nggak ada yang benar ya sih CV. Tapi benar ya, semua jawabannya benar, tapi nggak sesuai yang gue mau. Gue tutup lagi chatnya. Oke, gue balik lagi ya ke slide pertama ya. Karena gue jelasin slide pertama. Oke. Ingat kan ya guys ya. Kita ada bilang ya. Gue ada bilang di sebelah sini. Kalau
itu hitungannya bukan order block ya. Karena itu hitungannya drop base rally. Ya, yang sebelah sini nih. Nih, gua kotakin warna merah. Ya. Nah, itu hitungannya bukan order block. Kita udah gambar tuh tadi. Ya, sebelah sini juga nih gua udah gambar tuh kan. Jadi kalau dia drop, ngebase, ya kan? Terusnya dia rally, ini nggak bisa jadiin order block. Dia harus ikutin trennya. Jadi lagi naik, turun, terusnya order block gitu kan. Misal, ini overall trennya naik, terus dia sideways lagi, sini order block bisa. Next, lu ambil retestnya ke bawah kayak gitu bisa. Tapi kalau kayak gini, kayak yang tadi nggak bisa gitu ya. Oke, kurang beruntung ya guys ya. Nanti, pokoknya total gue harus giveaway hari ini 1 juta ya. Buat kalian ya. Buat yang perhatiin ya. Oke. Kita sampai di... Oke. Kita sampai sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke time frame ya. Ini lumayan kompleks buat ngejelasin ya. Siapa di sini yang udah pernah coba multiple time frame ya? Coba gue buat poll ya. Udah ngerti multiple time frame? Multiple time frame. Oh, ngerti konsep time frame? Oke, coba dijawab guys. Coba dijawab guys, dijawab. Oke, gue bakalan jelasin sini ya. Jadi multiple time frame maksudnya kayak gimana? Ya. Jadi ini di time frame D1 ya. Yang kalian lihat sekarang ini di time frame D1 daily. Ya, D1 itu daily ya. Maksudnya kayak gimana? Jadi kalau misal gue ubah dulu ke sini ya. Bentar. Jadi ini yang kalian lihat sekarang itu di daily ya. Ini kan order block kan sebelah sini kan. Nah, kalian pengen ambil nih, ya kan anggapannya. Kalian jangan langsung ambil, tapi kecilin dulu time frame-nya. Ya kan, D1 itu bisa kecilin ke H1. Ya kan, rumusnya itu D1 H1. H4 M30 bisa. Kayak gitu ya. Jadi kalau maksudnya kayak gimana dari ini, dari rumusnya ini, ya kan? Kalau lu lihat ada order block di H4, kecilin ke M30 buat konfirmasi. Konfirmasinya nanti gua ajarin kayak gimana, ya. Kalau lu lihat ada order block di D1, konfirmasinya kayak gimana? Ke H1 konfirmasinya. Nah, konfirmasinya kayak gimana? Lu harus lihat dari lower time frame. Maksudnya kayak gimana, ya kan? Jadi ini di D1 yang lu lihat sebelah sini, movement yang ini nih, yang gue tandain nih, ya kan? Yang sebelah sini nih ya. Fokusnya ke sebelah sini. Kalau lu kecilin ke 1 time frame-nya, itu ini pergerakannya. Sorry, yang sebelah sini besar ini, oke? Nah, gimana cara lu konfirmasi ini ya? Otomatis lu harus tunggu yang namanya change of character, ya kan? Ini resistance ini harus di break. Structure di bullish itu harus structure di time frame kecilnya itu harus bullish dulu sampai sini, oke? Jadi kalau misal kayak gini, coba kalian cek price ends up breaking order block di bawah sini. Untung kalian kecilin time frame ya. Kalau nggak kalian udah main pasang order aja gitu kan. Jadi ini harus ada change of characternya. Jadi kalau kalian pelajarin market structure kayak gini, ya kan. Ini masih bearish nih trennya BE, ya kan. Nah, biar ini bullish gimana? Ini harus di take out dong. Ini harus dia break atas dong. Terus dia break bawah sini lagi. Nah, ini sejak sini ini baru bullish sampai sini. Kayak gitu ya. Oke. Nah, oke itu topik lain lagi. Tapi itu secara singkat itu tentang time frame. Ngerti sampai sini. Oke, nanti kita bakalan praktek. Ya kalian yang bakalan praktek ya, bukan gue ya. Dijawab guys, minimal 100 volt ya, baru kita lanjut ya. Jadi structure-nya itu harus berubah guys ya. Dari bearish ke bullish gitu kan. Jadi misal kan lagi naik nih kan. Terusnya dia sideways, dia break atas, dia lagi retest gitu kan. Ini movement yang sebelah sini kalau lu kecilin time frame-nya, ya kan? Ini di M30 ini bearish, guys. Ini turun, guys. Nah, ya lu harus tunggu di time frame kecilnya dia naik gitu. Kayak gitu kurang lebih, ya. Baru 67, guys. Gue minta minimal banyak, guys. Baru
baru 80 guys ya. Gue tunggu guys, gue tunggu. Karena ini live class ya, sekali lagi ya. Oke. Baru 90, ayo 10 lagi. Gue biar vote-nya akurat nih ya guys ya. Oke. 91, guys ini pada AFK ya guys ya. Oke, gimana nih? 93 guys. Pada nggak mau lanjutin nih. 94, ayo guys. Kita tes aktif nih ya. Oke, 100 akhirnya ya. Berarti gua rasa 82% sini ngerti ya. Mantap. Nah, ini mungkin bakal jadi yang bentar lagi kita bakalan end dan kalian bakal langsung praktek. Di situ baru serunya ya. Oke. Selain dari itu, kalian harus perhatiin namanya chart altcoin ya sama Bitcoin, correlation coefficient. Ya maksudnya kayak gimana? Jadi kalau di sebelah sini, ini singkat sih ya. Di sini ini waktunya sama ya. Jadi misal chart altcoin A anggap ya. Sini ada chart A gitu ya. Ini chart BTC. Nah, ini buat yang trading crypto ya ngomong-ngomong ya. Di sebelah sini ini lagi di order block nih, ya kan? Tapi kalau kalian cek ke Bitcoin ya sebelah sini, set. Nah, ini Bitcoinnya kayak gimana? Bitcoinnya lagi di order block gitu ya. Ngerti ya? Nih gue next slide nih buat lebih clear ya. Ini Bitcoinnya itu di order block guys ya. Di sebelah sini itu order block. Jadi nggak bisa dong lo ambil kayak gitu. Bitcoin itu harus support confluence-nya. Nih, ini rumus pastinya. Abis ini catat ya. Ini gue share slide yang ini. Maksudnya kayak gimana? Jadi Bitcoin itu harus dalam resistance buat altcoinnya buat di short, support buat di long. Nah ini rumusnya ya. Nggak memastikan kalian bakalan win, tapi ini high chance of winning, ya kan? Ini simple banget formulanya kurang lebih, ya kan? Nah to sum it up all, ya kan? Kan udah belajar tentang order block, ya kan? Time frame udah banyak, ya kan? Terusnya tentang volume itu juga udah banyak banget, ya kan? Terusnya tentang confluence, tentang time frame udah. Kenapa order block itu selalu gagal? Cara hitung candlestick ya kan? Kan udah belajar baik banget di sini ya kan? Gua rasa itu materi udah baik banget. Tapi pada akhirnya selalu ada yang namanya probability guys dalam market ya. Jadi nggak bisa selalu benar terus ya kan? Karena ya kalau lu benar terus ya lu udah jadi orang paling kaya gitu kan. Jadi dalam market itu ada probability gitu kan. Kita bisa ningkatin probability kita buat winning kita itu bisa dinaikin guys ya. Odds kita buat menang itu bisa dinaikin. Cuma dalam memilih order block itu bisa naik winning chance-nya. Cuma belum nggak berarti 100% benar selamanya. Kan nggak bisa benar terus di sistem order block ini. Kayak gitu ya. Nah, kayak gitu maksudnya. Nah, tapi ya kalau kalian bet-nya itu selalu konsisten, yaitu risk management-nya selalu sama, anggaplah di sini kalian pasang risk-nya di sini misal di sini 1 gitu kan, ini 1 1 1 1. Ya kan tarik aja dari semua ini. Apakah ini win atau loss gitu kan? Lu cuma butuh lebih banyak hijau daripada merahnya, ya kan? Bahkan kalau merahnya lebih banyak nggak apa-apa. Tapi RRO itu lebih banyak, ya kan? RRO itu lebih bagus, ya kan? Kalau lihat kayak gini, lu tes satu gitu kan? Ya ini menang gitu kan? Tapi kalau tiba-tiba, oh misal lu udah loss 2 kali gitu kan? Tiba-tiba yang ke ini lu hajar 5 gitu kan? Risknya 5% gitu. Ya lu udah ngilangin baik banget nyawa 1, 2, 3, 4, 5, bisa jadi nggak profitable gitu kan. Padahal kalau kalian pasangnya satu semua bisa profit gitu kan. Cuma tentang waktu buat nge-compound uang kalian kayak gitu kan. Itu kenapa? Ya kita harus pakai risk management namanya. Nah ini gue ada recommended risknya. Ya tapi sekali lagi ini nggak bisa jadi patokan ya. Kalau kalian tradingnya swing terus ya holdnya berbulan-bulan ya nggak bisa pakai ini juga gitu kan. Nah ini risk management yang menurut gue ideal buat kita bilangnya intraday.
Intraday itu kurang lebih tipe trade itu 1 sampai 2 hari close atau kurang dari satu hari close. Ini recommended risk managementnya gitu ya. Nah, gue rasa itu ya buat materi gue. Sekarang giliran kita ya, maksudnya giliran kalian ya yang praktek ya. Oke, jadi gue bakalan buka chat, kita bakalan langsung praktek dulu ya. Kalian bisa langsung tanya ya. Price-nya itu 1 juta rupiah. Ya, jadi kalian bayar di sini kalau kalian mau naik wajib on cam bersuara ya kan. Terus kalian bisa identify 3 order block yang valid secara berturut-turut. Gue kasih 1 juta ya. 1 juta ya. Jadi kalian bisa dapat 1 juta gratis ya. Kalian dapat 700.000 gratis ya di sini ya. Oke, gue buka ya chatnya ya. Oke, gue pilih request ya guys. Oke, gue bakalan stop share screen, kalian bakalan ini ya guys ya. Gue bakalan cari dulu chartnya, oke? Oke, mau dulu guys, komen ya. Komen aja. Oke. Nggak mau, masih nggak ngerti. Nggak apa-apa guys, dicoba aja guys. Ini gue ngambil 3 example ya guys ya. Per satu bener dapat 300.000 gitu aja deh ya. Jadi nggak usah 3 kali bener berturut-turut ya. Gue lagi cari chartnya. Bentar ya. Oke. Kalau dari 3 ini nggak berhasil jawab ya, gue hemat 1 juta ya guys. Gue hemat 1 juta ya kalau kalian nggak berhasil jawab ya. Oke. Wah, ini kayak gue udah kayak YouTuber aja nih ya. Oke. Kita bakalan mulai dari chart pertama ya. Gue bakalan share screen. Oke. Ini chart pertamanya ya. Order blocknya sebelah situ ya. Kalian bisa cek ya. Gue bakalan bukain volume-nya. Oke. Komen guys. Mau saya request guys. Oke. Ali Hidayat ya. Udah, gue udah request tuh. Oke, halo. Halo. Halo Mas. Iya. Oke, kedengeran ya. Iya. Oke. Di sini kan ada order block kan, yang sebelah sini nih. Nah, lu mau ambil gak nih? Iya. Ambil. Enggak sih Mas. Alasannya apa? Karena udah diambil, udah di retest. Bagian mana? Bagian yang kiri tuh Mas, apa yang kan itu kan udah bentuk OB kan Mas. Terus dia candle ke bawah naik lagi tuh retest itu. Yang mana yang ini? Iya. Tapi kan nggak kena order block nih.
Oh iya deh. Oh yang OB-nya yang di apa? Di garis biru nih ya? Ya, yang gue tandain birunya. Enggak sih mas, enggak valid kok. Alasannya apa? Rasanya udah ganti karakter struktur market market strukturnya, change of karakter. Maksudnya bisa lu jelasin dong. Anggap gue gak ngerti apa-apa gitu. Lu jelasin kenapa jangan diambil gitu. Misal gue lagi pengen trading, terusnya lu ngeliat ini gitu kan. Gue pengen ambil, lu bilang jangan. Kenapa jangan gitu? Coba jelasin ke gue. Jangan karena OB itu nggak valid karena candlenya bearish terus bullish membentuk apa karakter strukturnya udah berganti menjadi bullish. Oke, itu alasannya doang. Atau ada yang lain? Itu mas. Itu doang alasannya. Ya, Oke, nama lu siapa ya? Al Hidayat. Jadi lu nggak ambil ya order block ini ya? Ya. Gimana? Enggak mas. Enggak ya? Enggak. Oke, kita next ya hasilnya ya. Oke, gue pengen lihat dari yang lain. Ini pada mau ambil atau enggak? Gue buat vote-nya. Gue matiin chatnya, gue buat vote ya. Ntar ya. Yakin ya, nggak mau ambil ya? Enggak. Oke. Oke, coba di vote guys. Ya ini yang bilang volume spiking nggak bisa cuma lihat dari itu ya. Oke, mostly enggak nih kayaknya nih. Mostly nggak ambil. Oke. Tapi alasan lu cuma itu, cuma satu itu. Iya. Oke, kita cek ya. Bentar nih, vote-nya bentar lagi deh. Oke, 60% nggak ambil. Oke, kita lihat ya hasilnya ya. Set. Nah, untung nggak diambil ya. Iya. Oke, jadi selamat ya, lu menang 300.000 ya, lu balik modal ya. Untung 50.000 lo ya. Iya. Oke. Lu bisa DM gue di Discord, nanti masalah paymentnya gue kasih langsung, oke? Oke. Sip. Oke, siap. Thank you ya. Iya. Oke, gue disconnect dulu. Oke, siapa yang mau lagi guys? Nah, gue udah invite tuh, William ya. Halo? Halo, Oke, kedengeran? Bisa? ada nggak begitu? Oke, ini lu mau ambil atau nggak order blocknya? Nah, ambil nggak? Gue jujur gue lupa sih jawabannya sih. Gimana, mau ambil nggak? Ambil sih. Alasannya apa? Alasannya dia udah beberapa kali kena order blocknya lagi. Udah retesting. Bukannya semakin baik dikenain semakin lemah ya? Halo? Sebenarnya di segi volume sih jangan ngambil ya untuk volume karena belum ada spiking volume, Oke, gue nextin satu belum ada dulu. spiking volume yang bagus. Nah, ambil nggak?
guys, ini yang naik nggak interaktif semua nih. Lu ambil gak? Sorry Pak. Gue ambil sih Pak, tetap ambil. Oke, alasannya? Karena menurut gue karena di daerah order blocknya aja sih bagi resisten dia, bagi support sorry. Oke, gue buat poll ya. Pada ambil gak? Oke, coba. Guys, tolong vote guys. Gue pengen lihat yang lain jawabnya apa. Oke, lu ambil ya tapi ya, William. Iya, Oke, alasannya cuma itu satu tadi. iya, udah di daerah support. Oke, kita lihat ya hasilnya ya. Oke, jawabannya enggak ya. Lu nggak ambil. Order blocknya ditembus ya. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Halo? Karena week bawahnya belum di hit lagi ya. Karena kan pertama sesuai rumus ya. Ini kan sebelah sini kan sideways kan. Volume ikutan sideways ya kan. Iya. Lu lihat gak ini pas dia breakout kan apa tadi coba rumusnya yang gue share? Breakoutnya with volume Kenapa? harus spiking. Ah ya. Ini sebelah sini nggak spiking kan? Iya. Jadi udah nggak bisa karena urutannya harus kayak gitu. Urutannya itu harus biasa ya kan, spike gitu kan. Ini bener sih sini spike gitu kan. Tapi yang pas breakoutnya dia nggak nge-spike kayak gitu. Jadi nggak bisa lu combine kayak gitu ya. Oke. Oke, kurang beruntung ya. Thank you Thank- udah ini ya. Thank you Bang. Oke, at least belajar. Gue bangga ya. Gue lihat di sini 70% lebih bener ya. Jadi untuk kali ini pada bener ya. Nah yang terakhir guys. Nah sebelah sini ya. Ini ambil atau enggak? Nah gue pengennya requestnya itu kalian cuma request kalau ini ya. Cuma kalau kalian bakalan interaktif ya, memang gue ya. Oke. Gue ambil ini deh ya. Dah. Ayo coba. Gue ada ini nih satu nih. Oke. Michael ya. Halo. Ya, Gimana? Halo. Ambil nggak? Sorry, boleh kasih jok volumenya nggak? Oke. Pintar ya. Gue ngecek sih volume sih. Nah. Gitu lah. Lu lihat lah. Wah, sebenarnya kalau menurut gua kayaknya ambil sih gara-gara ada strong reaction yang bikin turun lagi, nge-weak gitu. Oke. Alasannya apa selain itu? Itu doang. Sebenarnya gua kurang ngerti sama volumenya sih kalau begini, tapi kalau dari candlenya kayaknya cukup bearish. Oke. Berarti lu lihat dari candlestick-nya ya, yang tadi gue ada omongin ya. Iya, Oke, gue pengen lihat dari 100 orang yang sini. Ambil atau enggak ya? Kita lihat ya. Oke, coba guys, di ini guys, di vote guys. Oke, 70% ambil ya. Kita lihat ya, hasilnya kayak gimana ya. Berarti lu apa? Ambil ya, Michael ya? ambil. Kalau lu ambil shortnya di mana sini? Short berarti. SL-nya di mana? Harusnya shortnya pas di retestnya nggak sih? Pas di order blocknya pas. Oh, lu pengen sini shortnya. Iya, atau nggak kayak di mid lah, turun lagi. Berarti lu pending order.
Iya, pending. Jadi harganya sekarang udah di sini, lo pengen tunggu dia tes atas sebelah sini, terus baru dia lanjut turun gitu. Oh, kalau lihat chart ini kayaknya langsung ambil di tempat deh, maksudnya Ambil langsung. tempat di sini. Ya, Oke. TP-nya di mana? TP-nya di kalau kayaknya bisa di paling bawahnya nggak sih, yang di Sini. base bawahnya? Iya, Oke. Kita grid aja ya. Di sini bisa TP1 gitu ya. mm-mm. TP1. Oke, setuju ya? Setuju. Oke, kita lihat ya. Oke, TP1 hit ya. Udah BP dong. Udah pasang, ya. TP1 BP ya. Oke, kayak belum hit ya. Belum hit BP-nya tuh. Oke, BP ya ujung-ujungnya ya. Tapi ini udah partial, Iya. sudah lain-lain ya kan? Ya, betul. Oke, selamat ya. Lu bisa DM gue ya? 300.000 ya. Oke, Oke, thank you kok. gue udah terima. Lo ini aja. DM gue aja, oke? Gue turun. Oke, thank you kok. Oke. Jadi udah 2 orang ya balik modal ya. Gara-gara modal aktif doang ya. Di sini gue bukan buka Q&A. Ya gue jawab ya. Hampir semua lah. Gue jawab. Gue berusaha gue jawab semua pertanyaan dari kalian, oke? Biar lebih clear semuanya dan biar kalian lebih ngerti, oke? Udah gue buka guys. Aku udah paham, tapi aku pengen tahu aku paham. Oke. Nanti bakalan ada ini guys ya, practice sheet ya. Kayak PDF itu buat kalian latihan ya. Nanti udah gue share, oke? Oke, ini good question yang tanya RR ya, risk to reward ratio. Maksudnya kayak gimana? Jadi RR kalau order block itu cenderung lebih dari 1:2. Ya, jadi carinya yang di atas itu terus. Order block masih hidup, body atau candle? Optional, tapi biasanya itu body candle itu gini. Kalau candlenya terlalu panjang, ya lu jangan mark body-nya juga, jangan mark candlenya doang gitu, ngerti ya sampai sini ya. Tapi kalau body-nya kotak biasa kayak gitu, ya kan, otomatis itu bisa diambil gitu. Oke. Trading di time frame 4, iya. Ya buat yang nggak ngerti gara-gara telat ya gue nggak bisa jelasin ulang ya guys ya. Oke, confluence gue bisa jelasin ya. Gue bisa jelasin ulang. Jadi kalau misal lu compare-nya jangan cuma ke misal ya, ini kan wave slash USDT ya kan. Lu bisa compare ke wave BTC guys. Jadi wave BTC-nya juga lagi mau naik atau enggak kayak gitu. In this case oke, kelihatannya mungkin lagi naik atau lagi turun gitu. Jadi jangan cuma compare misal wave to USDT, tapi compare wave to Bitcoin gitu. Misal wave BTC Binance. Oke, kelihatannya mau naik. Jadi harus confluence itu harus sama gitu ya guys ya. Market cap minimal berapa itu optional ya guys ya. Nentuin TP gimana realistis minimal 1:2. Ya 1:2 itu udah make sense ya guys ya. Apakah harus instant order karena gini, kan nanti lo kecilin kan time frame ya kan. Ya di situ. Jadi nggak instant sih. Market order, iya gitu. Oke. Ya sekali lagi menurut gue bukan backtest ya yang proprietary ya guys ya. Bukan backtest yang penting, kalian harus prakteknya ya. Jadi cobain aja guys, misal kalian punya duit total
100 juta gitu. Cobain aja 1 juta dulu. Buat tes teorinya ya gitu. Jangan buat real trading kalian cari duit 1 juta pengen kalian flip. Tapi buat coba-coba dulu aja gitu kan. Gitu. Ada recording ada. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Forex work atau enggak? Bisa works. Tapi lu nggak bisa pakai Confluence kalau Forex. Cara lu pakai Confluence di Forex kayak gimana ya? Lu berarti harus compare-nya itu by DXY, by dollar index. Tapi itu different topic lagi. Karena gue rasa kemarin tuh gue discussnya tentang Forex guys. Tapi orang pada nggak suka. Jadi gue bahasnya tentang crypto ya. Feedback itu baik kan bahas tentang crypto. Jadi yang ini lebih fokus centerednya ke crypto gitu ya. Oke, jadi mungkin itu aja buat webinar 1,5 jam kita ya. Ini compact banget informasinya, gue rasa udah cukup banget ya karena teorinya masih baik banget ya. Yang kalian harus rewatch ya. Ini bakalan ada recordingnya ya. Kalian bisa cek nanti ke depannya dan nanti kalian bakalan tinggal isi form. Nanti kita bakalan langsung kirim recordingnya ke kalian sekaligus feedback ya buat webinarnya gitu ya. Slide-nya kita bakalan, kalian mau slide-nya? Mau? Oke, nanti kita sekaligus kirim sih pas kalian isi form saja ya, oke? Jadi webinar, rekaman sekaligus slide-nya buat kalian, oke? Tapi nggak buat disebarluaskan ya, sekali lagi ya. Ini 100% paid soalnya ya. Buat kalian aja, jangan di-share ke orang lain lagi, oke? Jangan dijual lagi, ya kan? Karena gue pernah ya guys ya, Discord server Trade with Sully dijual lagi guys ya. Nah, jangan kayak gitu ya, oke? Sepakat ya sampai sini ya? Oke, kalau sepakat nanti gue bisa kirim semuanya. Tapi kalau pada pengen disebarin, gue nggak mau kirim ya, oke? Lifetime guys, buat kalian. Oke? Jadi itu aja buat webinar kali ini. Thank you banget yang udah join ya. Semoga kalian belajar sesuatu ya. Ya gue harap harusnya belajar sesuatu di webinar kali ini ya. Semoga ini bakal jadi money yang kalian spend worth it ya. Karena gue rasa spend $15, kalian dolarin cuma $15 ya. Cuma $15, gue rasa itu sangat-sangat worth it ya. Jangan lupa ya buat kalian yang masih ada sampai sekarang, bisa tag ya di IG story ya guys ya. Tag gue sama Trade with Sully di IG story ya. Oke, buat webinar sekarang ya. Jadi mungkin itu aja. Thank you banget ya udah sampai sekarang ya. Ini udah 125 ya. Padahal tadi 140-an orang ya. Fun fact guys, yang daftar itu 200 lebih guys ya. Tapi yang masuk Discord tuh cuma kecil guys ya, cuma 120-an ya sampai sekarang ya. Jadi thank you yang udah join sampai sekarang. Jangan lupa buat isi forms nanti buat yang pengen dapetin recordingnya lagi, oke? Sampai jumpa di webinar berikutnya kalau ada, ya kan? Bye guys ya. Sampai jumpa guys.